나는 너가 좋은 빅마우스가 됐으면 좋겠어. 그 양어장 털어야겠어요. 이왕 이렇게 심장마비로 죽은 거 아니야. 무슨 짓 했어? 어디서 개시작이야! 겉으로 이제부터 선거전이야. 니들이 날 도와. 이걸로 내 역할은 다 했다고 생각해? 이렇게 된 거 이번 선거판을 세도와 무덤으로 만들어야지. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan inilah segmen terakhir untuk Sotoy bareng Mimin part 8. Ini dia. Yang pertama, Nopak beneran meninggal. 박창호입니다. Nah, kalau teman-teman lihat ketika pemakaman dari Nopak, fotonya kan gak ada diperlihatkan tuh. Dan juga ketika Chang Ho lagi jenguk si Nopak itu, ketika udah mayatnya gitu kan, itu juga gak diperlihatkan. So, apakah kalian yakin kalau Nopak udah kuat atau belum? Silahkan berkomentar di bawah. Kemudian yang kedua, alasan dari Sun Tae. Hingga saat ini, Sun Tae belum memberikan alasan dan awal mula dia melakukan hal itu kepada Park Chang Ho. Kenapa dia tiba-tiba ngebela Park Chang Ho? Mungkin karena Chang Ho itu sahabatnya dia kali ya. Cuma kenapa dia melakukan hal itu? Dan kenapa dari awal dia nggak pernah cerita sama sekali kepada Park Chang Ho? Itu yang sama sekali belum ada kita temukan jawabannya. Semoga ya Mimin juga berharap ya di episode ending minggu depan bakal diceritakan rinci gitu tentang alasan dari Sun Tae ini. Kemudian yang ketiga, anak Nopak beneran udah meninggal. Berdasarkan cerita dari Nopak dan juga cerita yang diberikan oleh si Sun Tae kepada Chang Ho bahwa anak dari Nopak itu kan koit ketika dia lagi meliput berita tentang rumah sakit milik si Pak Tetua. Nah, kemudian tiba-tiba aja dia hilang dan 3 tahun kemudian kerangkanya ditemukan. Dan mereka sempat meminta bantuan dari si bapak ini, tapi dia malah berkhianat dan ngambil uang 100 miliar yang mereka berikan kepadanya. Dan uang itu sekarang kan udah dicuri sama si Choi Do-ha. Dan untuk informasi aja ya, berarti selama ini Choi Do-ha hanya memanipulasi agar orang-orang berpikiran negatif kepada organisasi Big Mouse. Kemudian Mimin juga terpikir nih jadinya. Si kakek tetua enggak suka dengan anaknya yang sekarang berada di Amerika kan. Dia bilang anaknya itu agak aneh dan juga ya begitulah. Ji-hoon juga bilang anak itu adalah psikopat. Nah, apakah anak itu yang udah ngebunuh anak dari si Nopak? Kita lihat nanti teman-teman. Yang selanjutnya adalah Miho terkena kontaminasi. Ketika Miho pergi menemui si psikopat ini langsung menanyakan kepada Miho apakah gusinya berdarah ketika menggosok gigi dan apakah darah keluar dari hidungnya Miho. Karena dia kan juga sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia dari proyek si Pak Tetua. Ibaratnya itu seperti menderita leukemia. Kemudian dia juga meminta nih kepada Miho jangan pernah untuk mencari tahu lagi tentang apa yang terjadi di goa tersebut, apa yang mereka kerjakan, karena dia bilang di situ orang-orangnya sangat-sangat berbahaya dan juga menakutkan. Tapi Miho tetap aja bersikeras untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Tapi si psikopat kayaknya khawatir banget dengan keadaan Miho sehingga dia tidak mau memberitahukan apa sebenarnya yang terjadi di sana. Dan menurut Mimin itu bakal salah satu kunci nih untuk ngebongkar semua apa yang terjadi di drama ini. Dan di ending episode 14 tadi malam juga kita disuguhkan dengan adegan ketika Miho itu memang setelah menggosok gigi, bekas dari sikat giginya itu berdarah dan hidungnya juga berdarah. Mimin cuma berharap ya, semoga Miho nggak kenapa-napa dan semoga aja dia bisa bertahan hingga akhir. Sehingga pertanyaan dari teman-teman tentang adegan ini ketika Miho terkena asapnya, kemudian dia ketika masuk ke dalam goa dan juga menyelamatkan si psikopat tanpa APD apapun, dan dia juga kan terkena semprotan air dari pipa tuh. Kan teman-teman ada yang bertanya kenapa Miho nggak kenapa-napa. Jadi jawabannya udah kejawab ya. Jadi Miho ini juga ternyata terkena kontaminasi efek dari hal tersebut. Dan ketika dia bertanya kepada ayahnya tentang air dari pipa itu, ayahnya Miho ini memberikan jawaban yang menurut Mimin agak aneh gitu. Ayahnya bilang bahwa pipa itu, air dalam pipa itu ya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Apakah ayahnya Miho benar-benar sudah nyelidikin tentang air itu? Atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya Miho? Apakah Miho ini benar-benar anaknya dia gitu loh? Kalau misalkan dia khawatir dengan Miho, kenapa dia nggak menyelidiki sedemikian rupa dan cuma sekedar doang nyelidikin tentang air tersebut?
Dan Miho juga yakin laboratorium rahasia di rumah sakit itu berhubungan dengan NK Chemical yang berada di goa-goa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Juhi bangun lab baru. Nah, yang kita tahu karena Juhi itu menemukan laporan hasil rahasia dari lab-lab itu, dia kan mendapatkan ya sesuatu yang banyak banget yang aneh-aneh di sana. Lalu dia kayak marah banget dan juga mengatakan kepada anggotanya untuk segera menghancurkan lab rahasia itu. Namun hingga saat ini kita belum diberitahukan tuh apa sebenarnya yang Juhi lihat di lab rahasia itu sehingga dia kayak marah banget dan juga sempat gemetar ketika pertama kali melihat isi dari lab itu. Dan setelah dia menghancurkan lab yang lama, dia menawarkan nih kepada si Pak Tetua untuk membangun lab baru, dan harapan Mimin semoga lab yang dia bangun itu adalah lab yang bagus dan juga dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena NK Chemical. Selanjutnya, surat wasiat dari si Pak Tetua. Nah, di sini kita juga belum diperlihatkan nih sebenarnya surat wasiat itu kepada siapa sih bakal diturunkan oleh si Pak Tetua. Karena untuk anaknya yang berada di Amerika enggak mungkin, karena si Pak Tetua mengatakan bahwa dia udah nggak peduli lagi dengan anaknya yang ada di Amerika itu karena anak tersebut ya orang yang aneh dan juga psikopat. Seperti yang bilang tadi, bisa jadi nih si kakek ini sebenarnya nggak jahat. Mungkin aja dia lagi melindungin anaknya dia gitu loh, yang psikopat itu. Dan bisa jadi juga seperti yang bilang tadi, anaknya yang udah ngebunuh anak dari si No Park, menurut Mimin ya. Hingga suatu ketika di episode 14, si Choi Do-ha dengan kelakuannya yang lucu-nut, dia secara tiba-tiba menyuntikkan sesuatu ke dalam infusnya si Pak Tetua. Dan Choi Do-ha pun mengakui semuanya bahwa dirinya sudah memakai identitas dari Choi Do-ha karena nama aslinya dia adalah Sung Hyun. Dia melakukan hal itu karena dia ingin ngebalas dendam kakeknya kepada si Pak Tetua ini. Yang menurut Mimin ya, bisa jadi si Pak Tetua itu bukan orang yang udah ngebunuh kakeknya si Sung Hyun ini. Karena kan si Pak Tetua sempat bilang bahwa dirinya itu enggak mau memakai cara seperti yang dilakukan oleh Choi Do-ha untuk ngebunuh orang. Nah, bisa jadi yang udah ngebunuh kakeknya si Choi Do-ha ini anaknya dari si Pak Tetua ini gitu loh. Jadi si Pak Tetua cuma berusaha untuk nutupin kesalahan anaknya dia. Bisa jadi kan? Dan semoga nanti diceritakan kronologis bagaimana kakeknya Choi Do-ha ini ataupun kakeknya Sung Hyun ini koit. Karena itu juga bakal menjadi salah satu kunci untuk ngejawab semua teka-teki yang ada di drama ini. Lalu Choi Do-ha juga sepertinya bakal ngerubah isi dari surat wasiat itu. Cuma nggak tahu ya apakah beneran dirubah atau ya udah dibiarkan gitu aja. Cuma kita belum tahu nih apa sebenarnya isi dari surat wasiat tersebut. Ditambah lagi ketika si trio nggak ada akhlak dan juga Ji-hoon penasaran sebenarnya apa isi dari surat wasiat itu yang nggak mungkin diberikan kepada anak dari si Pak Tetua karena dia tahu anaknya itu seorang psikopat berdasarkan perkataan dari Gong Ji-hoon. Dan Mimin juga semoga berharap ya terbongkar nih tentang kejahatan yang dilakukan oleh si Dr. Han karena dia udah ngebunuh istrinya dia si Hyejin. Pokoknya dia juga harus ngerasain nih enak banget loh kagak kenapa-napa ya kan, nggak terima gue. Oke, selanjutnya bocoran untuk episode 15 dan juga 16. Kayaknya Miho belum kasih tahu kepada Chang Ho tentang penyakit yang dialami. Dia mengatakan kepada Chang Ho, dia berharap bahwa Chang Ho nantinya bakal menjadi Big Mouse yang baik. So, berarti dia udah tahu kalau Chang Ho itu Big Mouse dan juga ngedukung Park Chang Ho. Dan juga Miho tetap meneliti sebenarnya apa yang ada di dalam air-air peternakan ikan itu, karena bisa jadi itu juga sesuatu hal yang tersembunyi dari NK Chemical. Ji-hoon dan juga Juhi akhirnya tahu bahwa orang yang ngebunuh si Pak Tetua adalah si Choi Do-ha dan mereka pun kayak marah banget. Dan juga Choi Do-ha bakal berusaha untuk menghentikan Park Chang Ho agar Park Chang Ho tidak menang dalam pencalonan. Dan si Park Chang Ho minta bantuan nih kepada Ji-hoon untuk ngebantunya bisa menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya teman-teman? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di minggu depan. Dan untuk tambahan nih,
Kemanakah kakek Choi Do-ha dibawa oleh Pak Sipir? Nah ini kan kita juga belum tahu nih. Kemarin kan sempat si Chang Ho ngeminta si Pak Sipir untuk ngebawa si kakek ini. Cuma dibawa kemana? Kita belum tahu. Semoga di-mention minggu depan ya. Oke, thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.